Mas Gusti Irwan Wibowo. Mas. Betul ya? Siapa mas? Maaf. Zeren. Zero. Zeren. Zeren. Yes. Mas. Kenapa udah ada makanan? Ya biasanya kalau meeting kalau ada makanan langsung deal mas. Oh, berarti kita bakal deal di sini ya. Iya. Biasanya gitu. Makan Mas. Dulu Silakan. Indonesia merdeka karena makan dulu meetingnya. Itu ya. Berarti bisa dimakan tuh Mas. Silakan. Iya, terima Ini saya kasih. beliin semua. Oh iya, makasih banyak Mas Gusti ya. Udah beliin nih. Ini apa? Hah? Ini apa? Eh, Tepung melingkar. Tepung melingkar. Oke. Tepung melingkar biasa mas. Yuk, mari dimakan. Silakan. Ya, saya boleh. Selamat menikmati Mas Gusti. Selamat mas. Teh. Mas Gusti, teh itu leci. Mas Gusti Irwan Wibowo. Mas Zeren. Sekarang dikenalnya pasti musisi, produser, arrange music, nge-produce lagu. Bahkan sekarang dikenalnya jadi entertainer juga, performer. Betul Gitu mas. kan. Ada di media-media semua. Ini bisa dibilang Mas Gusti ini rising star nih sekarang nih. Gitu mas. Ada di mana-mana, ada di banyak media kan. Iya ya. Tapi Mas Gusti pernah bilang kalau dipilih antara produser atau performer, lebih pilih produser. Karena jadi produser jadi bisa lebih banyak ngobrol. Ya. Kenapa menjadi produser jadi lebih bisa banyak ngobrol? Kenapa? Karena menjadi produser itu yang pertama bisa tahu karakter orang gimana, masing-masing orang tuh gimana. Terus bisa tahu sudut pandang dari orang tuh gimana, kadar kedewasaannya gimana. Terus juga bisa membantu si artis. Asik. Oke. Membantu si artis untuk mencapai tujuannya gitu. Oke. Soalnya kan rata-rata kayak produser tuh kayak ini dah setelah gua perhatiin ya. Produser ini kayak dokter. Jadi setiap artis-artis yang datang itu seperti pasien gitu. Nah, rata-rata pasien yang datang ini selalu kebingungan gitu kayak entah lagunya mau gimana, entah karirnya lagi gimana. Nah, disitulah proses-proses ngobrolnya di situ. Nah, produser ini tuh kayak selain merespon potensi dari obrolan itu untuk ngebantu mungkin, tapi juga sembari sama-sama belajar juga. Kayak gitu. Makanya seru deh jadi produser. Berarti ngobrol yang dimaksud sama Mas Gusti itu ngobrol secara harfiah, ngobrol dialog atau Betul. gimana? Ngobrol dialog. Oh, ngobrol dialog. Ngobrol dialog. Jadi kayak kan sekalian ini kan, sekalian kayak nyari-nyari chord, nyari-nyari apa, ini arah lagunya mau gimana gitu kan. Rata-rata artis yang gua temuin itu mengibaratkan karyanya itu kan kayak anak-anaknya sendiri kan. Jadi selalu ditanya, ini anaknya sebenarnya mau kayak gimana Oke. gitu. Nah, gua tuh sering kayak aku tuh kepikiran, misalkan nih artis gini, kayak aku kepikiran si karyanya tuh mau digini-gini-giniin, anak gue mau digini-gini-giniin. Nah biasanya tuh gue suka tanya, itu kebutuhan anaknya atau pikiran lu gitu. Oke, karena itu two different things. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalkan nurutin kebutuhannya anak kan bisa dirasa-rasa nih, oh anaknya pengen misalkan pengen makan
donat begitu. Tapi orang tuanya kepengen kayaknya kamu cocok deh kalau makan cakwe. Nah kan anaknya nggak mau, gimana? Gitu. Kayak gitu Ngobrolnya sama musisi berarti kan orang lain nih. Mm-mm. Atau juga ngobrol sama diri sendiri? Dalam definisi ngobrol tuh, sebagai produser. Sama diri sendiri juga. Ya karena gue mencoba menganalogikan gini ya Mas ya. Ya. Produser kan ngebuat musik nih. Betul. Walaupun pasti dari artis punya arah gitu. Ya, Paling nggak punya arah walaupun kebingungan. betul. Tapi kan ada semacam ruang sendiri buat kayak gue mau bawa kemana nih, menghasilkan musik gitu kan. Betul. Ada imajinasi yang ditaruh Iya. segala macam, itu kayak gitu ya. Iya betul. 100, 2 juta rupiah dipotong Terima pajak. kasih. Iya, kayak gitu bener Mas. Udah ya itu aja ya. Mas, ya? Udah itu aja ya. Karena ada follow up. Enggak maksudnya gimana maksudnya Mas Gusti akhirnya ngobrol sama diri sendiri as a produser. Apakah maksudnya performer tuh nggak ngobrol sama, nggak banyak ngobrol juga? Ngobrol ke diri sendiri nih. Mm-mm. Nih, kalau ngobrol ke diri sendiri itu sering banget. Jadi, ibaratkan nih gue tuh kayak selalu set meeting gitu. Oke. Jadi ada gua. Nah, gue pecah sifat-sifat ini jadi kayak manusia juga. Gitu kan, karena kan itu makhluk dari Tuhan juga tuh. Ya. Maksudnya kayak ada ego, ada ide, Yes. ada apa. Tapi yang selalu bersama gua adalah gua dan kebijaksanaan. Nah, di sini nih selalu di samping Kebijaksanaan gua. nih jadi patokannya ya. Iya, kebijaksanaan. Oke. Nah, jadi si ego ini ngomong, maunya artis ini, ngomong semuanya. Ntar diurutin satu-satu, kenapa kayak gini, gitu. Karena si ego itu temenannya sama ide, gitu. Nah itu mereka sering tektokan banget tuh, ibaratkan kayak gitu. Oke. Jadi kayak, gue punya ide, kayaknya bisa deh diginiin, ini bakal keren banget. Idenya biasanya gacor nih, kemana-mana. Terus si ego selalu nyambut, karena bestiannya. Iya, gue juga ngerasa ini bakal keren banget sih. Lu bakal keren banget sih Gus di sini gini. Nah, nanti si bijak kayak, ya bentar. Ini idenya bagus, tapi coba kita pilih-pilih dulu. Gitu-gitu. Nah, gue diem aja nontonin. Wah itu ya, definisi ngobrol sama diri sendirinya di situ banget ya. Iya, gue pecah tuh jadi makhluk-makhluk itu. Dan itu yang nggak didapetin dari jadi performer. Sebenarnya itu bisa dipakai ke semuanya sebenarnya. Oke. Ke performer pun juga gitu. Cuma mungkin kalau gua sebagai produser punya waktu, ya kan, punya waktu untuk sendiri dan hitungannya kan berarti kan kontemplasi kan itu, kayak gitu. Kalau performer mungkin bisa, cuma nggak sebanyak gua sebagai produser deh. Ruangnya nggak sebanyak itu ya. Iya, kalau misalkan itu kan kalau performer kan ya yang terjadi di atas panggung, udah tektokannya adalah makhluk beneran gitu, manusia beneran. Terus selesai manggung, paling nonton di YouTube, nonton hasilnya. Sosial banget ya kalau manggung. Sosial ya? banget betul, gitu. Kalau nge-produce kan, ya itu gue punya kesempatan untuk mikir. Oke, berarti karena Mas Gusti milih jadi produser dibanding performer, berarti lebih suka untuk punya ruang sendiri ya? Ya. Berarti bisa diartiin kayak gitu kan? Betul. Sangat suka. Oke. Selain jadi produser kan tadi performer nih. Ya Mas. Menjadi performer dan cara Mas Gusti di atas panggung itu punya keunikan dan karakter sendiri. Oh begitu. Dan itu banyak gimmick yang dilakukan. Contoh ganti bahasa, nyambungin lirik lagu orang lain ke lirik lagu sendiri. Ya. Terus coba ngebagi suara ke penonton. Ya. Bikin ada sisi komediknya juga, bikin jadi fals. Itu kan suatu hal yang approach yang coba Mas Gusti bikin kan di atas panggung. Dan itu sebenarnya suatu hal yang cukup magical sebenarnya karena ada energi yang bisa nyatu dan semua tuh setuju bahwa gue kayak gini ke Gusti gitu. Oh, oke. Dan itu kan nggak bisa belum tentu dimilikin sama semua orang untuk punya power itu, kontrol itu. Dan Mas Gusti bilang kalau gue awalnya itu sangat tidak percaya diri, gue nggak bisa sebenarnya ngomong-ngomong kayak gini. Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Nggak bisa yang ngelucu di depan banyak orang atau kayak gimana depan kamera. Dan sekarang berbanding terbalik gitu.
180 derajat sama apa yang Mas Gusti dulu alamin kan. Ya. Itu akhirnya kenapa bisa punya kemampuan atau kapasitas performing di atas panggung sebagus itu. Amin. Makasih ya Mas. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Template ya udah harus selalu masuk tuh ya. Biar resmi. Iya ya, kenapa ya? Jadi sebenarnya gue ngejual diri gue ke setan. PDD aja tuh. Ya, gue sebagai Pak Didinya. Pak Didi ya? Pak Didi. Orang Jawa berarti. Ya, Pak Didi. Orang Seragen. Kenapa ya? Bisa punya sekuat itu tuh. Kayaknya gini, itu semua bukan kemauan gue tuh. Okay. Siapa? Siapa? Zeren. Zer. Lu dipanggil siapa sih? Zer. Ya. Itu bukan mau gue tuh Zer. Kayak gitu-gitu tuh. Maksudnya sebenarnya sampai sekarang pun gue pemalu. Nggak percaya ya? Sampai sekarang pemalu? Iya. Okay. Tapi lu nggak percaya kayaknya. Cukup percaya karena Mas Gusti di berbagai kesempatan juga bilang, gue sebenarnya orang yang malu dan gak enakan. Iya, malu gak enakan gue. Cuma kalau nggak percaya, gue sebenarnya penggulat. Nah itu nggak percaya tuh. Kalau penggulat beneran nggak percaya tuh. Sebenarnya gue atlet sumo. Iya, jadi awalnya itu karena kuliah. Oke, kuliah di UNJ kan? Kuliah di UNJ. Nah, cukup sulit kuliah di UNJ dengan latar belakang SMA-nya udah SMK musik. Oke. Jadi kan banyak yang dari nol. Nah, terus orang yang belajar dari nol pasti ngiri sama yang udah SMK musik gitu. Udah ngerasa kalah duluan gitu. Padahal kayak kami ini tuh juga dari nol sebenarnya. Oke. Gitu. Dan juga pas masuk kampus kan sebenarnya dari nol lagi gitu. Cuma kita ya mungkin udah ada beberapa bekal lah gitu. Bedanya cuma gitu doang gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu nih, kecenderungan mahasiswa-mahasiswi ini nih untuk mindernya lumayan makin tinggi dan gue makin nggak suka karena kita di ospek bareng, memang punya kemampuannya beda-beda, tapi maksudnya ini ngerintisnya sama gitu. Gua dan mungkin kami ini sangat mau ngebantu teman-teman gitu, tapi kalau misalkan teman-teman selalu mengecilkan diri, gimana cara kita ngebantuinnya gitu? Gimana cara kita bisa bantu kalau orang-orang selalu kayak, ya lu mah enak, lu punya privilege, lu enak punya ini. Iya, selalu punya alasan gitu. Itu kan kayak apa sih kalau istilahnya crab mentality kan? Maksudnya ada yang kepiting naik dikit dicapit, ada yang kepiting naik dicapit, ada yang kasih duit, ada yang pakai baju renang, kayak gitu-gitu. Nggak apa-apa, kan mau berenang. Iya benar. Harus pakai baju renang kan? Baju renang, kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya gue kayak memberanikan diri lah, kayak gue rela deh ngejeblosin diri buat jadi contoh buat orang-orang gitu. Contoh baik dan buruk ya, bahkan gue mau jadi contoh buruknya juga gitu. Karena di kampus gue mahasiswa yang buruk juga gitu. Maksudnya apa ya, ngasih kontribusi ke kampus iya, tapi secara akademik tuh enggak. Jadi secara nilai itu jelek terus. Bukan impact secara akademis? Bukan. Oh, itu akhirnya menurut Mas Gusti itu contoh buruknya? Contoh buruknya. Oke. Maksudnya sebenarnya dalam hati ya gue pengen ngasih tahu kayak, orang yang lu bilang berbakat nih gak sesempurna itu gitu. Gue nilai IP 1 terus. Sampai dicengin gue sama dosen. Kamu pinter doang tapi goblok ya. Bilang, Itu udah aneh bahasanya. Aneh. Kamu tuh pinter tapi goblok. Iya. Nah, berarti apa tuh ya kan? Iya. Tapi kayak gue ke dosen juga, iya bu, emang gitu. Iya. Emang gitu. Cuma Sip sip aja gitu. Karena ya nggak tahu ya, kayak teman-teman nggak ngeliat itu gitu. Kayak gitu, maksudnya awal-awal dasar-dasarnya kayak gitu. Terus kayak misalkan di kampus ini ada band namanya Kabar Burung. Warnanya band bagus banget. Nah, teman-teman tuh pengen bikin band yang sama atau pengen punya karya yang sama. Cuma takut karena udah ada Kabar Burung. Lah, udah minder duluan balik lagi. Iya, udah jiper duluan lah. Kenapa gitu? Maksudnya kenapa gitu? Kita nggak harus kayak Kabar Burung, kita mau bikin aja. Nggak harus
diakui bagus sama banyak orang tuh nggak harus sebenarnya. Iya, Gitu dan kok. itu yang sekarang terjadi ya, maksudnya mindset ya orang-orang yang mungkin baru mau ngerintis, baru mau coba mulai, udah minder duluan ya Mas ya? Iya, udah minder duluan. Nah, itu tuh gua sebenarnya sedih sama orang-orang yang kayak gitu gitu. Ya, gue juga sedih ngeliat diri sendiri sih kalau misalkan kayak gitu. Karena kan Ah, maksudnya gue juga minderan. Sebenarnya sama mindernya nih Iya. gitu. Cuma gua lebih pertimbangannya kayak gini, kayak lebih mendingan takut mulai atau takut terlambat. Nah, itu gua iya. kayak Ada gitu dua lah. pilihan itu yang akhirnya harus milih. Harus gitu kan. milih. Nah, cuma berarti memaksakan diri dong. Maksudnya kan Mas Iya. Gusti bilang bahwa gue minder sama kayak yang lain, tapi Sama, bedanya sama. yang lain mungkin belum melakukan apa yang sekarang Mas Gusti lakuin. Ya kan Iya. berarti jeblosin diri sendiri kan? Betul. Itu berarti sebenarnya keinginan atau bukan? Maksudnya jadi hal yang malah memaksakan diri sendiri nggak tuh? Iya, akhirnya maksain diri sendiri. Tapi kan itu dari semua yang gue lihat itu kan dikumpulin jadi satu keinginan kan sebenarnya. Oke, ada keinginan tapi tetap ada rasa yang main juga bahwa ada mindernya, tapi di breakthrough aja sebenarnya. Iya, ditabrak-tabrak aja. Mau gimana lagi gitu. Kayak misalnya kalau gue pribadi nih, gue kalau kerja jadi teller bank, gimana? Kalau jadi customer service, halo dengan customer service ini ada yang bisa dibantu? Saya punya komplain gini. Masa gue jawab kayak, ya nggak apa-apa bu. Emang gitu. Masa gitu? Gue nggak bisa. Gue mau jadi bully, nggak sekuat itu. Nggak punya kapasitas itu. Nggak punya kapasitas itu. Mau jadi apa lagi? Mau jadi businessman? Tiap meeting aja gue ngebanyol. Tiap meeting yang gue lakukan adalah, pasti kalian capek ya. Ayo kita makan aja. Tapi masalahnya ngejeblosin diri sendiri tapi works. Karena orang yang biasanya ngejeblosin diri sendiri, yang dimana di belakangnya ada rasa minder atau kurang percaya diri, belum tentu bisa works loh. Dan Iya, Mas ya. Gusti works. Itu pertanyaannya, kenapa bisa works? Di atas panggung, punya energi sebesar itu, dengan faktanya tadi Mas Gusti bilang ada minder, ada ketakutan. Itu kan something yang Iya ya. Mungkin kadar ikhlasnya kali ya. Kadar ikhlas sama nerimanya. Maksudnya kalau misalkan nih kita ngejeblosin diri nih. Tapi ketakutan kita paling kuat tuh nanti juga bakal ini. Kan pasti kejadian tuh biasanya. Tuh kan. Nah, kalau tuh kan udah kepentok, biasanya orang tuh nggak mau nyoba lagi. Nah, kalau gua sama, gua takut nih. Kayaknya di sini bakal kepentok deh. Nah, pas udah di tengah-tengah jalan, gua udah mikirin kalau kepentok, gua harus ngapain. berarti mikirin worst case ya dong ya? Iya, tetap harus dipikirin. Itu kan Nggak denial gitu. nggak Daniel gua. Jadi Ya bukan Daniel karena bukan Gusti kan. Gusti. Bukan Daniel. Bukan Daniel. Maksudnya gini kayak kita kan punya kemampuan overthink nih. Ya. Overthink ini ada di dunia ini buat apa sih? Nah, gua waktu itu mikirnya overthink ini kan sebenarnya mengganggu. Ya. Kayak anjir nih mikirnya sesuatu yang Nggak perlu. nggak perlu. Thinking perlu, tapi Iya, overthinking. overthinking ini nggak perlu. Tapi kita kan kayak biasanya punya kecenderungan mikirin sesuatu yang belum terjadi, tapi udah mendramatisir nih, udah meromantisasi gitu. Nah, sampai akhirnya gua ngerasa kayak, bentar, seniman juga punya kemampuan, atau musisi deh, punya kemampuan untuk membuat sesuatu yang nggak ada jadi ada. Berarti si overthink ini harusnya jadi kekuatan. Gitu, gue mikirnya gitu. Jadi kayak, oke, berarti nih, kalau misalkan gue selalu mikirin sesuatu yang nggak ada, berarti secara nggak langsung kita memikirkan kemungkinan yang sebenarnya di depan itu ada. Iya. Jadi Gitu. manifestasi berarti. Dan jadi manifestasi. Tapi itu kan kemungkinan itu jadi bercabang kan. Ya. Nah, itu gue tanya lagi kenapa-kenapanya. Nah, setelah gue pelajari kayak, ini kan gue muslim kebetulan. Jadi, kan kita selalu dikasih tahu nih, masa Allah nyiptain kita udah ditulis Ya. kapan dari kita hidup sampai
kita mati. Iya. Nah, gue curiga Allah ini nulisnya itu bukan kayak dalam satu kertas gitu. Gue mensimulasikannya kayak kabel fiber optik lah. Oke. Itu satu corong kabel gede, yang isinya kabel lagi, di sini jerumit lagi, ini jerumit lagi. Nah, semua itu adalah mungkin. Kalau misalkan kayak gitu semua adalah mungkin. Jadi misalkan kayak kita tiba-tiba jadi kuli, mungkin. Kita tiba-tiba jadi kucing, mungkin. Mungkin aja. Kalau selama kita bisa nemu jalurnya, mungkin. Gitu. Terus orang suka ngomong kayak kita melawan arus dan mengikuti arus. Oke, kita masukin lagi ke sini. Ini arusnya sama dan bisa diikutin, kan bisa bolak-balik tuh arusnya. Ya udah, itu tuh kemungkinan tuh. Terus kayak kapan itu gua kayak jadi keinget Nemo yang sama kura-kura. Terus kan sempat, ayo kita ikut arus dulu. Gua harusnya secepat itu gitu. Bisa jadi arus cepat dan jalan tol ini adalah misalkan industri ini atau kehidupan di Jakarta ini yang orang ngerasa kayak kita harus cepet apa segala macam. Padahal bukan wilayahnya, bukan lingkungannya, tapi kitanya. Jangan-jangan Kita yang bikin situasi itu sendiri ya? Iya, gimana kalau ternyata seperti itu? Gimana kalau ternyata kita terlalu mengaminkan orang-orang lain? Kayak gitu. Makanya sejak itu ya udah gue berpikir untuk tabrak apa yang harus ditabrak. Terus jalanin aja. Nyemplungin diri sendiri. Terus juga kayak ini kan berarti gue selalu punya kecenderungan untuk menolong orang lain, mementingkan kepentingan orang lain sama diri sendiri nih. Nah ini kan ceritanya dua hal yang berbeda kan. Nah akhirnya gue satuin gitu karena gue udah punya pemahaman itu kayak ya udah gue satuin aja dengan gue nolong elu nih. Kayak misalkan gini deh, dengan gue kesini, misalkan gue mengiyakan, berarti kan gue menolong bukan manusia biasa untuk ada konten. Tapi gue juga merasa tertolong karena gue akhirnya kenal kalian, terus kita ngobrol di sini, dapat makan, kan gue ketolong nih, ke backup, dapat makan, terus kita jadi kenal, itu kan nolongin diri sendiri, gitu. Terus jadi tahu, wih audio ini harganya berapa ya tadi gue tanya, gue jadi tahu hal-hal kecil yang mungkin selama ini nggak kita notice ya. Iya. Gitu. Dan selalu orang selalu lengah di hal-hal kecil kan karena fokus ke sesuatu yang besar gitu. Gitu. Berarti keikhlasan yang akhirnya bisa ngebuat Mas Gusti terus breakthrough ya kan? Dan alhamdulillahnya works gitu. Iya. Itu yang akhirnya jadi power kan. Iya. Bahkan elu yang bilang itu works, orang-orang lain yang bilang itu works. Gue sampai sekarang nggak ngerasa itu works apa enggak. Oke. Kayak jalan terus aja. Jalan terus aja. Dan Mas Gusti mulai dalam berkarir musik secara profesional kan 2018. Ya. 2018. Saya sembari nguap dulu ya Pak ya. Yuk Mas Gusti, makan. Enak makanannya enak. Mantap ya. Mantap. Hauman ya. Tempat para musisi jazz. Betul. Spot ikonik. 2018 mulai karir secara profesional, mulai nge-produce dan ngeluarin album di tahun 2023. Ya. Mas Gusti bilang sendiri bahwa gue sempat selama 4 tahun itu dari 2018 gitu-gitu aja. Ya. Cuma gue tetap terus jalan gitu kan. Apa yang tadi mungkin Mas Gusti ceritain juga. Ya. Terus almarhum ayah ya bilang, udah bagus Gus, tunggu aja sampai momennya. Ya. Tinggal tunggu momen. Ya, betul. Dan sekarang gue rasa Mas Gusti udah ada di momennya. Amin, Allahumma khususnya 2024 tuh. Kayaknya produser musisi besar ada di media. Menurut Mas Gusti kenapa akhirnya bisa sampai ke momennya? Mungkin karena gue bayar Navia 2M buat nama gue. Korup gitu kan. Korupsi dan menyuap. Dan jalur sama anak-anak industri. Ya, jalur orang dalam. Itu benar? Enggak lah. Enggak. Nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin efek yang ceritanya si Gusti ini bangun. Ini gue ngomong Gusti di luar gue ya. Si Gusti ini bangun dari 2018 kali ya.
Kayaknya efeknya dari situ. Karena, eh, nah kan kita selalu punya kemampuan untuk caper kan. Ya. Tools itu juga ada tuh. Nah, tapi capernya ini mau kadarnya kayak gimana gitu, proyeksinya. Jadi kayak waktu awal-awal gua bikin karya gitu-gitu, bikin lagu sendiri, capernya gua nggak yang pengen dinotis sama semua orang gitu. Jadi gua ngerasa kayak minimal kenotis sama mungkin orang-orang dalam, produser apa segala macam. Karena kan semua orang bilang semua kan mudah lewat jalur orang dalam. Tapi konotasi orang dalam ini kan semuanya biasanya negatif kan. Nah, gua akhirnya ngeliat kayak kayaknya sesuatu yang negatif itu ada positifnya deh. Gak mungkin jalur orang dalam lewat negatif. Pasti ada sisi positif. Jadi gua waktu itu pernah ngegambar gini. Jadi ini kan ada plus, ada minus. Ya. Ini berarti positif dan negatif. Nah, setiap kelebihan ada kekurangannya, setiap kekurangan ada kelebihannya. Nah, orang kan selalu bilang kan setiap kelebihan ada kekurangannya, setiap kekurangan ada kelebihannya. Nah, gue bikin sub lagi, setiap kelebihan garis ada kekurangannya. Nah, setiap kekurangan sub lagi ada kelebihannya. Jadi di dua terus ini aja ada subnya lagi. Bukan ini terpisah. Bukan. Gitu. Makanya nah karena gue dapet tuh pemahaman itu, ya udah gue mau lewat jalur orang dalam tapi versi yang bener gitu. Caranya Gitu. Jadi ya udah gue bikin karya aja apa segala macam, terus kayak awal-awal kayak nggak ngerti promosi, jadi gue datang ke coffee shop ini, setiap pesen terus kayak Kak saya mau puter lagu judulnya pertanyaan dong, soalnya saya lagi galau banget padahal lagu gue lagu pertama dong? Iya lagu pertama, gitu-gitu aja. Terus beberapa kali rilis gitu-gitu aja. Pernah melakukan itu? Pernah. Gue datang ke coffee shop mana gitu. Jadi gue cara survive itu kalau buat makan ngajak meeting orang, kalau nggak sini lu gue bantuin, tapi lu traktir gue 2 hari gitu. Gitu. Kalau dapet duit itu gue simpen buat ke coffee shop. Gitu. Ntar ngajak main sekalian kayak mau denger ini gitu. Kalau nggak gue sendirian dengerin lagu ini dong gitu, lagi galau gitu, ntar gue sembari kerja gitu promosinya. Dan menurut Mas Gusi itu yang bikin akhirnya bisa sampai ke momennya? Mungkin iya, kalau gue nggak melakukan itu mungkin gue nggak akan kebuka tuh mau melakukan apa lagi. Nggak kayak ya kan, maksudnya kayak gue berusaha membuka kesempatan sekecil mungkin lah. Iya. Makin banyak orang, makin banyak kesempatan. Tapi makin ditolak, kesempatan itu makin banyak. Nah, gue selalu percaya paradoks itu tuh. Makin kayak misalkan digital nih kemudahannya banyak. Berarti orang tuh bersaing lebih kuat lagi. Ya. Nah, kesempatan berarti semakin sedikit dong. Tapi gue ngeliat paradoksnya tuh. Oke, orang makin banyak terjun, yang FOMO banyak, apa segala macam. Berarti kesempatan untuk gua terjun dan jadi diri sendiri itu sebenarnya lebih gede. Paradoksnya di situ gua. Iya. Sama kayak tadi analogin tadi plus minus itu ya? Iya. Iya kan? Betul. Iya betul kayak kan? gitu. Dibolak-balik aja cuma. Iya, walaupun lingkungan Mas Gusi selama sekolah SD, SMP, SMA kurang suportif kan, maksudnya pernah dibilang caper, Ya. terus sempat mungkin dijauhin sama teman angkatan atau kakak kelas kayak gitu-gitu kan. Ya bisa dibilang dalam tanda kutip bully lah, tapi tetap bisa sampai tuh ya ke momennya ya, tetap bisa bersinar, tetap bisa punya spirit yang sama di musik. Itu kan berarti udah ada mentalnya di situ ya. Mungkin ya. Gue juga sebenarnya bingung kenapa orang menganggap gue punya sinar itu sih sebenarnya. Bingung juga. Iya. Karena faktor lingkungan pengaruh kan, tapi Mas Gusi tetap jalan. Iya betul. Jalan-jalannya mungkin bukan jalan, lari juga. Iya. Mungkin yang gue lakukan kalau ditarik, kadang gue jalan, kadang gue lari, kadang gue mundur dulu ke belakang. Nah gue sering banget tuh mundur dulu ke belakang. Jadi kayak udah melakukan banyak hal, udah sampai ke peaknya, udah gue mundur, gue turun lagi ke bawah lagi.
Iya. Gitu. Jadi hidup gue bolak-balik terus. Iya. Kayak gitu-gitu sih. Ada dinamikanya ya. Ada. Nggak gini, terus nggak lari, terus Ya, tahu nggak. kapan harus mulai agak pelan, mundur dikit, maju lagi. Oke. Betul. Terus kayak misalkan di saat semua orang pengen viral, gue nggak pengen. Tapi viral. Iya. Karena itu jurang. Iya. Virality. Habis viral apa gitu kan? Iya. Orang kan sekarang tuh memandang prestasi itu kayaknya gampang banget ya. Viral udah dianggap prestasi. Semua orang udah bisa jadi artis. Iya. Apa spesialnya kita semua? Iya. Semua platformnya udah sama. Terus kayak kalau dulu semua harus ke TV. Sekarang kita punya TV-nya masing-masing. Kayak akun Instagram kita aja media. Iya. Iya. Bahkan kita yang nggak terkenal pun mikirin loh. Mau posting apa tuh dipikirin. Oh bener, fakta tuh. Iya. Iya. Kenapa? Lu aja yang nonton lu juga berapa orang gitu kan? Itu aja mikirin ya. Iya. Itu kayak itu dipikirin. Kenapa gitu? Semua orang punya rasa, halo Kak, semua orang punya perasaan ini. Apa? Ada sense personal brandingnya udah mulai ada. Semenjak sosmed makin banyak mah. Berarti mindset Mas Gusti apa? Kalau nggak ada, kayak nggak, berarti sebenarnya tujuan di internet nggak ada ya? Nggak. Enak banget berarti ya? Ya enak gak enak sih. Ya maksudnya panahnya ke dalam aja gitu. Betul. Tapi kayaknya terahnya manusia harusnya kayak gitu. Jadi kayak mengkondisikan apa yang di luar dan di dalam. Iya. Kan selama ini orang tuh kayak misalkan urusan kreatif deh. Orang kayak nyari inspirasi, nyari referensi dari luar. Iya. Padahal di dalam banyak banget. Semua informasi ada di dalam. Kita nyari-nyari Data keluar. semua ya isinya? Iya, isinya data semua. Kayak gitu-gitu. Kita aja bisa, atau gini deh. Gue yakin nih. Ini nih, konten ini ada. Bukan serta-merta karena wah, di sana udah banyak ini. Pasti dari dalam. Tiba-tiba kayak sebenarnya bikin ini enak ya. Gitu. Gak mungkin kayak kecil kemungkinan untuk kayak mereka udah bikin ini nih, kita bikin juga yuk. Kecil kemungkinan. Iya. Itu cuma jadi bensin lah, salah satu bensin. Iya. Tapi pasti dari sini kenanya duluan. Iya. Gitu kayak mungkin kayak udah banyak konten ngobrol tapi nggak dikulik secara manusianya atau apanya. Iya. 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 Bener. Kayak kegap ya, maaf ya. Ya misalnya gitu, makanya kalian bikin bukan manusia biasa karena kalian pengen fokus ke manusianya nih. Iya. Ini kan lu Gen Z kan? Iya. Jengah kan? Ngobrol sama orang yang bukan manusia. Iya. Ya. Iya bener, enggak bener. Iya kan? Iya. Maksudnya orang tuh topengnya kebanyakan. Iya. Padahal belum terkenal loh. Topengnya bisa banyak. Gue pernah bilang, yang nggak terkenal kayak terkenal, yang terkenal kayak orang nggak terkenal. Iya. Itu yang gue temuin, ini agak off record gitu ya, cuman Ya. itu yang gue temuin dari ketemu banyak orang kayak Mas Gusti dan figur-figur publik lain gitu ya. Oh mereka gini ya, dan it's such a blessing sih. It's such a blessing. Bisa sebelah sih. It's such a blessing. Yes, Oxford. Kayak gitu misalnya Yes, gue ngeliat. Oxford. Iya, gue kayak ngeliat orang kayak topengnya banyak banget, pusing juga. Gimana cara kondisinya ya? Lanjut, Mas. Makan Mas Gusti. Mas Gusti mengawali sebagai produser untuk musisi yang cukup besar, itu dimulai dari albumnya Ardhito Pramono di Wijaya Kusuma. Dan setelah itu mengerjakan beberapa single di albumnya Nadine Amiza, terus Masal Priadi di album terbarunya kemarin. Ya. Nah, di Wijaya Kusuma ini sulit untuk mendeskripsikannya, tapi itu gila sih. Nggak salah kalau Mas Iga bilang kalau ini magnum opus gitu. Karena mewahnya,
semuanya gue mungkin pribadi nggak ngerti secara teknis soal musik, tapi gue pecinta musik dan dengerin, dan orang mengakui juga kalau ini bukan main-main, nih karya nih Wijaya Kusuma, dan itu kan diproduksi sama Mas Gusti gitu kan. Ya. Salah satu lagu di album Wijaya Kusuma ada judulnya Mula. Itu track pertama di mana penggabungan antara lagu-lagunya Ardhito Pramono dari album-album yang lain dicampur tuh, di mix jadi satu. Lagunya ada Bitter Love, Betul. Fake Optics, Asik riset, gokil. Cigarette of Hours, Gokil Superstar, banget. sama Say Hello. Ya. Kenapa lagu-lagu itu yang dimasukin ke lagu Mula? Jadi lagu Mula ini kalau dari ceritanya gue mengcapture perjalanan Ardhito dari langsung terkenal, langsung dia udah jadi bintang. Makanya di musik awal tuh langsung gitu, langsung heboh karena itu kayak gue kepikiran kayak Ardhito gitu, kayak Iron Man gitu, Entrance gitu ya? yoi kayak gitu. Nah itu tuh gue mencoba membuat perjalanan karir Ardhito dari yang terkenal sampai masuk penjara. Oh ya? Iya. Dimulai itu? Sebenarnya itu. Dari terkenal sampai masuk penjara, sampai bangkit lagi ke Wijaya Kusuma. Wow. Iya itu apa ya? Rangkuman hidupnya Tengahnya Ardhito itu lah. yang penjara berarti ya? Yang tengah, yang mulai agak surut itu? Apa gimana? Gue mulai lupa. Yang pas piano-piano doang ya? Iya, kan ada yang naik banget di awal bener entrance, terus masih agak oke di lagu-lagu yang sebelumnya, mulai emang ada yang turun, baru akhirnya tuh balik ke yang kayak awal. Iya, kayaknya pas masuk penjaranya itu pas di lagu Cigarette of Hour deh. Ini nih gue nggak ini ya, maksudnya pemasukan lagu-lagunya ini gue nggak sesuai sama liriknya. Ya. Jadi gue ambil melodinya aja yang mewakilkan. Gitu kayak di lagu Cigarette of Hour kan itu lagu dimana ketika Ardhito manggung itu kan yang nyanyi banyak ya. Nah gue ngebayangin Dito di dalam penjara atau di tempat rehab ngebayangin itu. Maksudnya rindu akan hal itu, gitu-gitu. Gitu, jadi emang gue ini sih nge-capture perjalanan Ardhito sih itu. Kenapa lagu itu? Dari semua lagu kan banyak tuh. Kenapa specifically lagu-lagu yang tadi disebutin? Karena kan itu lagu-lagu yang paling banyak dinyanyiin ya, dan itu yang membuat Ardhito terkenal, dan itu juga yang membuat Ardhito pada masanya sebagai manusia mungkin kalap kali. Oke, filosofinya ada itu ya? Karena yang supaya telinga pendengar juga common ya, itu yang dimasukin ya? Kayak gitu. Jadi ini kayak ya itu perjalanan, kan gue nggak bisa bikin prasasti ya. Ya mungkin itu prasastinya atau reliefnya itu gue dalam bentuk audio. Itu tuh rangkuman kehidupan Ardhito lah. Yang sebenarnya gue luasin lagi tuh sebenarnya kayak gambaran kehidupan seseorang lah, gitu. Dari yang masa prima-primanya, ya kan, semuanya ditabrak, ada kemungkinan kalap, turun, menyesal, mau bangkit lagi. Udah tuh kehidupan manusia tuh. Itu. Oke, wow. Nah, Mas Gusti kan as a producer tuh bisa dibilang cukup berhasil untuk memproduce musik yang akhirnya jadi special place buat pendengarnya. Amin. Dari Planet Lain, itu Wijaya Kusuma. Selalu pasti ada satu lagu yang jadi special place buat si pendengarnya. Nah itu kan suatu hal kemampuan juga gitu kan. Dan Gitu ya, Mas. kayak yang gue lihat gitu Mas, ini sebenarnya Mas Gusti tuh dalamnya banyak banget. Maksudnya insight-nya. Udah kita nggak bisa pungkiri kalau secara ilmu musik itu udah pasti, karena Amin. ilmu seninya artinya kan SMK, terus juga kuliahnya juga pendidikan musik. Berarti Sempat kan di Amerika, sempat di Amerika juga dan UK. Itu yang bakar-bakar ya, Amerika gua benar. Di gua. ini yang Belanda belum nyampe. Oh, belum nyampe. Belum Belanda nyampe. Ya? Belanda kayak Nggak sempet ya? Transit doang kan waktu Transit itu? doang. Mau bakar kayak
aduh mana ya tempatnya gitu. Bingung. Nah kan udah sampai Belanda tuh. Hmm. Nggak, tapi serius ya. Nah ini salah satunya yang Mas Gusti lakuin. Apa tuh? Selalu menyembunyikan keseriusan, selalu menyimpan keseriusan dengan bercandaan. Pasti semua orang sadar itu, kayak di setiap konten, setiap kesempatan selalu ada bercandaan dari Mas Gusti. Iya. Yang sebenarnya pasti ada sisi seriusnya. Iya. Yang gagasan, ilmu, bikin Wijaya Kusuma, bikin album Sal, itu kan something yang bukan mainan gitu maksudnya. Ini karya. Iya. Nah, tapi pertanyaannya kenapa selalu menyimpan keseriusan itu dengan bercandaan? Nah, jawabannya adalah kenali paradoksnya. Kalau misalkan seseorang, misalkan ya udahlah taruhlah gua lah ya. Maksudnya dengan semua bercandaan ini itu sebenarnya bukan berarti orang itu menyimpan keseriusannya. Justru gua menunjukkan keseriusan gue dengan cara bercandaan ini. Karena Paradoks banget nih. iya, karena gue selalu percaya tingkat serius orang yang paling tinggi ketika orang sebenarnya lagi bercanda. Oh ya? Iya, karena kalau misalkan kita lagi serius yang nggak bercanda, kita tuh punya banyak waktu untuk memikirkan pengkondisian sesuatu. Tapi kalau bercanda, semua itu cepat. Semua itu dipikirkan dalam satu waktu, cepat, dan harus selalu baru. Nama bercanda kan kalau misalkan gue ngomong pecel lele, oke awal ketawa, kedua pecel lele 2. Ada momennya? Ada momennya, belum tentu lucu. Nah kan kalau orang bercanda kan niat hatinya apa? Niat hatinya mau menghibur sesama nih, biar bikin suasana cair, apa segala macam. Nah itu tuh keputusan-keputusan cepat tuh. Gue harus ngapain gitu. Gak mungkin gue misalkan kayak Budi apa yang pahlawan, Budi Utomo. Apa? Cuma tiba-tiba begitu aneh. Tapi kalau misalkan iya, kan gitu. Iya. Itu kan gak lucu kan? Iya, nggak lucu. Kecuali kalau misalkan lucu ya. Iya, misalkan, tapi beda banget sama nggak gitu. Ya gitu tuh kan itu kita berpikir, jadi dalam sepersekian detik kan sebenarnya kita mikirin lawan bicara kita atau lingkungan kita. Kita menebak isi kepala mereka semua apa. Gitu, makanya jadi gue kayaknya ngerti jadi komedian tuh sesusah apa sebenarnya. Iya sih, gue setuju kalau akhirnya tadi Mas Gusti bilang kalau bercandaan terus itu artinya bukan menyimpan keseriusan. Bukan. Tapi jarang banget gitu Mas Gusti kasih gagasan yang utuh kalau orang ngobrol gitu. Padahal kan ilmunya banyak banget. Yang mungkin itu nggak kelihatannya, itu mungkin nggak kelihatan di media. Cuman kan kita nggak tahu belakang layar Mas Gusti banyak ngobrol atau ngajar juga di SMK. Itu pasti approach-nya beda. Tapi kalau di media itu nggak menjadi orang yang banyak kan musisi atau public figure yang berargumen secara serius. Iya. Walaupun dia pasti ada bercandanya juga, tapi kayak Betul. Mas Gusti jadi comedy person bisa dibilang kan. Kenapa seperti itu ya? Iya. Karena menurut gua ya konteksnya dulu apa sih? Maksudnya orang kayaknya ngelihat gua bukan karena mau nyari ilmunya juga. Jadi tergantung orangnya gitu. Maksudnya nggak mungkin kan lu ekspektasi bercanda tiba-tiba jadi kehidupan ini. Lu kan pasti kayak, "Hah? Hidup?" Pasti kan gitu. Iya, Apalagi di media, semua orang capek. Semua orang maunya dihibur. Mas Gusti tahu ya atensi yang dibutuhin sama tempat itu apa gitu kan. Iya. Kecuali ini lu ngulik kayak gini beneran, kayak Mas Iga kan ngulik beneran. Ya gue jawabnya beneran. Iya sih. Iya, kalau misalkan di pertanyaannya bohongan, tadi jawaban semua tadi Tapi bohong. banyak loh orang nanya serius tapi jawabnya. Ada loh. Iya, iya. Ada kan? Maksudnya Iya, karena biasanya itu mungkin gue merasa itu kayaknya berasa deh. Ada pertanyaan-pertanyaan yang emang beneran mau ditanya. purity-nya itu ya. Atau ini sebenarnya cuma biar beda sama media lain. Nah, gue kayaknya ngincer ininya, ketulusan orangnya sih. Jadi gue ngebaca orang. Oke. Gitu. Cara ngebaca gitu ya. Cara ngebaca gitu. Gitu. Oke.
Mas Gusti selalu bilang kalau dari awal karir bahkan 2018 perjalanan segala macam, gue paling nggak suka dia kalau transaksional gitu. Iya. Bahkan gue sebenarnya orang yang nggak terlalu mikirin duit. Iya. Gue yakin bahwa perut mah bakal kepenuhi gitu. Iya. Perut nggak bakal kosong, aman-aman aja. Iya. Kayak nggak tahu sistem alam aja. Iya. Ada statement itu kan. Berarti Iya. ada suatu belief yang Mas Gusti punya gitu. Iya. Kenapa menurut Mas Gusti duit tuh jadi nggak penting? Oke. Kenali paradoksnya. Jadi ketika gue ngomong gue nggak setransaksional itu, bisa jadi gue jauh lebih transaksional dari orang yang transaksional. Kenapa gue punya kepercayaan sama alam semesta ini? Karena transaksinya jelas. Kayak misalkan kita menolong orang, terus niscaya kita akan dibantu lebih dari yang kita bantu. Itu jelas transaksinya. Itu kepastian yang paling pasti. Makanya kalau orang kayak datang ujuk-ujuk kayak tiba-tiba nggak yang ngobrol dulu atau yang timingnya kayak mungkin kurang tepat gitu, itu jangan-jangan itu orang yang datang ke kita sebenarnya belum tahu mau ngapain, makanya mencari. Kecuali konteksnya emang gue pengen ketemu lu, gue pengen nyari tahu dong. Oke, itu jelas gitu. Sebenarnya gue soalnya nggak suka sama hal-hal yang nggak jelas dalam artian kayak gitu-gitu tuh. Gitu. Cuma kayak orang-orang yang udah kenal gue kayaknya juga tahu kalau gue orangnya nggak jelas, tapi mereka juga bingung cara menjelaskannya gimana. Maksudnya kayak nggak jelasnya gue tuh jelas gitu. Kenali paradoksnya. Kayak gitu. Tadi pertanyaan apa ya? Iya, kenapa nggak mikirin duit? Kenapa punya mindset untuk nggak transaksional? Oh iya, nah kalau soal duit, gue punya pikiran, ini kan kita udah terjebak di satu penipuan besar ya, yang dimana alat tukar uang ini adalah sebenarnya permainan. Ya itu alat lah ya, alat transaksi kan, akhirnya dipercaya sama semua orang gitu. Nah sebenarnya gue nggak percaya itu. Gitu, tapi kan kita harus ngikutin kan. Iya, sistem udah jadi sistem. Udah jadi sistem. Jadi gue tetap ngikutin gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang apa-apa duit dilihatnya, maksud dipandangnya apa duit aja. Terus kayak anjir, duit yang nyiptain kita juga anjir gitu. Maksudnya kenapa kita menyembah yang kita ciptakan? Aneh banget. Ngapain? Maksudnya kenapa kita mengeluh-elukan sesuatu yang kita ciptakan? Kenapa kita mengeluhkan semua ini? Misalnya barang-barang yang dari kita nih sumbernya. Kenapa kita nggak punya daya? Kenapa kita kayak lemah banget? Anjir, itu aneh banget. Itu sesuatu yang paling aneh tuh. Kayak, aduh misalkan, gue bingung kalau nggak ada gadget. Anjir, itu kita yang nyiptain gadget. Nih cetan nih. Video call sekarang. Terus kalau misalkan kayak saling ngirim doa, itu surat. Ya ngapain? Percaya aja, udah. Gitu. Kayak, kayak terlalu serius. Apa sekali-sekali ya? Sekali-sekali ya, oke maaf ya. Masih kayak seimbang kok, masih ada ini ya. Kelihatan kok masih ada ini. Biar penontonnya bisa seimbang ya. Iya, kayak ngapain? Kayak kenapa kita nggak bisa hidup kalau ada sesuatu? Kenapa kita bisa melakukan sesuatu harus kalau ada apa? Kenapa kita harus mencintai sesuatu kalau ada sebab? Emang kenapa kalau nggak ada sebab? Nggak ada sebab itu juga sebab. Kebab Turki enak. Daging, ada kejunya. Asli Turki enak tuh kebab. Asli Turki enak. Iya. Soal yang kebab Raffi agak beda. Secara tiba ini rada lebih Indonesia. Ini cuma ambil Turkinya. Padahal kebabnya sih mas-mas Indo juga. Iya, ini mas-mas Leman gitu yang ngebuat kebab Turki. Iya kayak gitu, maksudnya kayak ngapain gitu, kayak misalkan kayak kita harus, misalnya kalau nggak ada iPad kita nggak bisa produktif. Lu bayangin kalau di zaman dulu orang kan semua nulis pakai batu, ya itu iPad-nya. Gitu, kenapa kita takut sama semua ini, anjay.
Jujur sekarang gue malu. Balik lagi ke Kayak poin-poin so sebelumnya ya. asik. Iya. Nah itu kan nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Iya. Mau serius tuh rasanya so asik kan bagi Mas Gusti? Iya. Karena kan ini kan direkam. Maksudnya belum tentu orang mau nonton yang serius-serius kayak gini. Oke. Ya gitu aja sih. 2020 Mas Gusti ngerilis lagu Dengan Tuhan Pun Begitu. 2023 sorry. 2023? Ya. Tapi Dengan bikinnya Tuhan Pun Begitu 2020 nulisnya ya? nulisnya bener. Oh ya. Dengan Tuhan Pun Begitu. Dan isinya keresahannya adalah tentang gue jarang sholat sekarang. Iya. Padahal makin jauh sama orang tua mungkin karena waktu. Iya. Ngerasa kok gue jadi jarang sholat gini ya. Iya. Berarti kan punya keresahan yang sifatnya cukup spiritual nih. Iya. Ibadah gitu kan. Artinya kan jadi kalau jadi keresahan berarti penting. Ya. Kenapa sholat penting? Kenapa Buat Mas Gusti. Kenapa sholat penting? Nggak tahu ya, sebenarnya itu kan upaya. Gua nih curiga ya, kalau kita manusia nggak kayak gini, nggak bakal ada sholat. Gimana maksudnya? Jadi menurut gua itu kayak itu diciptakan, itu kayak sebuah teknologi untuk membantu manusia mendisiplinkan diri. Gitu, misalkan dibagi dari 5 waktu, di gerakannya itu, di 5 waktu itu ada gerakan-gerakan yang pasti, ya kan? Itu anggaplah kita sembari workout di situ di 5 waktu itu. Terus di sela-sela gerakannya harus mengucap doa, memuji yang pencipta kita. Anggaplah itu sebagai tanda bahwa kita jadi manusia nggak boleh kosong-kosong amat. Jadi kita hidup untuk bekerja, kita hidup untuk berpikir, kita hidup untuk sesuatu yang positif gitu. Anggaplah itu dibagi 5 waktu. Terus kalau misalkan anggaplah kalau sholatnya misalkan oke, jadi ke bawah kalau kita janjian sama orang jadi tepat waktu. Menurut gua itu kayak teknologi pada masanya yang dibangun untuk membangun manusia sebenarnya gitu. Sebuah cara berarti. Sebuah cara, metode itu sebuah metode menurut gua. Gitu. Nah, terus itu gue bikin itu juga karena teman-teman juga merasakan hal yang sama gitu. Gue ngeliat teman-teman juga sama, apalagi kayak kan di kampus tuh banyak yang ngerantau, banyak juga yang nggak ngerantau tapi jauh banget sama orang tua gitu. Yang satu karena jarak, yang satu karena waktu. Iya. Kayak gitu-gitu. Ya udah, jadi gue ngecengin aja. Sebenarnya gue ngecengin generasi kita aja sih. Gitu. Akhirnya jadi rajin sekarang? Belum juga. Belum serajin itu gua. Gua dinasihatin sama temen kalau misalkan emang belum bisa sholat 5 waktu, coba gunakan prinsip-prinsip sholat dalam sehari-hari gitu. Oke. Jadi Minimal gunakan itu dulu. sholat kecil gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi apa-apa mau berdoa. Apa-apa gitu. Sholat kecil tuh kayak dia sebenarnya ini sih, itu cara dia untuk ke gua biar gua masuk aja gitu, biar gua tahu metode yang baik gimana, karena kan biasanya orang kalau ngadep ke Tuhan ada kecenderungan malu kan. Iya, karena ngerasa berdosa. Iya gitu, maksudnya padahal Berdosa aja nggak malu gitu. Iya, berdosa aja nggak malu gitu, kayak sama orang tua berani, sama hujan kok kita takut gitu aja. Agak nyambung sebenarnya yang tadi ya. Itu cengan teman-teman gua kayak, ayo kesana yuk, tadi lah hujan. Wah lah, orang tua berani lu. Oh iya bener ya. Kalah ya orang tua yang hujan. Kalau orang tua hujan kayak, gak panas. Wah, orang tua berani lu. Sama panas takut. Kayak gitu bercandaan aja tapi. Sebelum manggung berarti doa. Memang doa gitu-gitu. Kadang dititipin nyokap kan buat istighfar, buat Al-Fatihah gitu-gitu gua mah. Itu tetap dijaga ya kayak gitu. Dijaga. Mas Gusti sekarang punya pasangan. Ya. Pastinya selama perjalanan ada beberapa yang pernah ketemu juga jalan hubungan tapi mungkin nggak lanjut. Sekarang kita semua tahu lah kalau Mas Gusti sama Kadea. Ya. Gitu. Mungkin banyak yang tahu adanya Mas Oza Rangkuti ya. Ya. Di tahun lalu ada statement, gue mau nikah nih tahun depan. Gue mau nikah nih tahun depan. Kenapa bisa yakin buat lanjut ke jenjang selanjutnya sama Dea? Oke. Kenapa?
nih gua jawabannya gua pisahin dulu ya. Sama Deanya, sama kenapa yakin nikahnya. Gue tuh punya kecurigaan gue nikah itu dari 2020, dari awal tahun 2020. Jadi gue mempunyai kecurigaan, jangan-jangan 2025, 2025 dan 2026 lah. Itu kisaran spare waktu segitu, gue curiga gue nikah, gitu. Lu punya feeling ya? Udah punya feeling gue. Karena itu juga bukan serta-merta tiba-tiba, gue punya vision apa gitu, enggak. Yeah. Karena pada masanya gue punya kejadian-kejadian yang gue sadar banget ini bukan di umur gue nih gitu. Dan ini udah di umur 28 ke atas ini. Bahkan kayak di umur 40 gitu. Nah, gue alamin tuh. Kayak nih gue kalau misalkan gue bisa menyelesaikan masalah gue satu persatu dari tahun segitu nih. Satu-satu gue jalanin pelan-pelan. Gue curiga 2025 2026 gue nikah. Gitu. Berarti terselesaikan pada masa itu. Akhirnya pelan-pelan terselesaikan satu-satu. Itu. Jadi makin kuat tuh curiga. Ya gue nikah. Jadi kan tiap 5 tahun itu gue lumayan berapa ya? 3 kali ganti pacar. Ya. Gitu. Dan itu gue menyisipkan hal yang sama, gue pengen nikah sama lu, gue pengen serius gitu. Niatnya mah sama. Pengen serius, cuma ada yang enggak, ada yang si ceweknya jadi minder, ada yang selingkuh, ada yang guanya ternyata nggak siap pacaran lagi, jadi gue yang toksik. Ada perjalanan-perjalanan itu mah ada, gitu. Sampai akhirnya ke Dea. Nah, kalau Dea akhirnya, gue nggak mau curiga bahwa dia lah orangnya. Gue tetap masih menaruh kecurigaan gue tahun segitu memang gue menikah. Sekarang gue sama Dea, gitu. Dan Dea adalah orang paling menyenangkan yang pernah gue temui. Oh iya? Iya, yang paling bisa bikin gue jadi manusia biasa. Manusia seutuhnya gitu. Manusia seutuhnya. Yang nggak ngeliat gue kayak, wah nih musisi, wah apa gitu. Pure aja, tulus aja gitu. Dia ngelakuin apa juga tulus aja. Nggak ada gimana-gimananya. Dan juga permasalahan dalam diri dia juga membuat gue jadi manusia gitu. Jadi manusia yang kayak emang gini sih. Peran gue sebagai manusia emang gini sih, gitu. Berarti nggak buat akhirnya yakin buat. Iya. Oke, kayak lo deh. Kayak lo aja nggak sih, gitu. Dan dia pun yakin. Akhirnya sepakat buat kita mulai tahun ini ke jenjang selanjutnya. Nah, nggak tahu tuh. Dek, kamu yakin nggak sih sama aku? Yakin. Emang ditanya nggak yakin? Iya tadi nanya, kalau aku yakin. Dia yakin nggak kalau tahun ini atau apa tahun ini atau tahun depan ya Mas ya tadi ya? Iya. Jadi gue yang gila ya? Masnya? Hah? Yang rencana kamu apa masnya? Iya. Aku jawab aja. Tadi dia tugas dia nanya cuma kenapa? Apa-apa kenapa? Iya. Yakin? Ayo, Bu. Asik. Kalau kawan doang mau gua. Panggil penghulu di sini langsung nih. Mau cuma bangsa gope mah. Mau. Yakin Ibu yakin sama saya? Yakin? Oke. Semoga lancar Mas Gusti. Iya. Terima kasih banyak Terima kasih banyak Mas. atas waktu dan kesempatannya. Nggak mau dimakan dulu 1 biji apa nih? Aman Mas. Aman. Itu loh, enak loh.